Halo sahabat otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Auparyan. Di kesempatan video kali ini kami akan coba mentutorialkan ya guys ya, cara mengatasi motor Shogun 110 mogok dan hilang pengapian ya guys ya. Oke, ini untuk motornya ini didorong tadi ya guys ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jika bermanfaat jangan lupa dibagikan ya, atau di share ya guys ya, biar rekan-rekan mekanik pemula bisa mendapatkan pencerahan dari video ini ya guys ya. Semoga bermanfaat. Oke, ini untuk motornya, lanjut aja ya. Kita cek untuk pengapiannya, ini motornya mogok ya guys ya. Dan setelah kita cek untuk pengapiannya, tidak ada yang keluar percikan bunga api dari koilnya ya guys ya. Nah, ini sudah kita kunci kontak posisi on, kemudian kita sambil engkol, sambil kita tempelin ke bodinya ya guys ya, untuk ujung kabel koilnya, tapi tidak memberikan atau tidak terjadi percikan bunga api, atau untuk pengapiannya ini hilang ya guys ya. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan ya, kita cek dari sumbernya atau dari awal. Kita lakukan pengecekan dari kabel spoolnya ya guys ya. Untuk kabel spoolnya yaitu warnanya putih, strip merah sama kuning ya guys ya. Ini harus mengeluarkan bunga api ya, atau percikan bunga api ya, kabel dari spoolnya. Kalau tidak mengeluarkan bunga api, berarti kita cek dulu, kita bereskan dulu di bagian spoolnya. Oke, ini kita kupas sedikit ya untuk kabelnya, kemudian kita sambung menggunakan kabel yang lain. Kemudian kita sambil lengkol, sambil kita tempelin ke bodi atau ke masa. Ini harus mengeluarkan percikan bunga api ya, untuk kabel spoolnya yang warna putih strip merah. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini untuk percikan bunga apinya untuk kabel warna putih sudah mengeluarkan percikan bunga api. Jadi bisa kita pastikan untuk spoolnya normal ya, atau masih aman. Kemudian lanjut kita cek yang kabel satunya, kabel spool lampu ya guys ya. Warna kabelnya warna kuning strip putih ya. Sambil kita engkol, sambil kita tempelin ke bodi. Oke, untuk kedua kabel ini mengeluarkan percikan bunga api ya guys ya. Berarti untuk spoolnya masih aman. Lanjut kita lakukan pengecekan jalurnya ke bagian regulator ya. Nah, ini ya, untuk kabel spool tadi ini masuk ke regulator ya, atau ke kiproknya guys. Oke, ini untuk penampakan kiproknya. Tinggal kalian cari saja warna kabel putih sama warna kabel kuning yang tadi dari spool itu, harus mengeluarkan bunga api juga ya, atau harus nyampe ke bagian regulator. Kalau tidak nyampe untuk strumnya, berarti ada kabel yang putus ya, yang dari spool masuk ke regulator atau kiproknya guys. Caranya kita tempelin atau kita masukin ke songketnya ya guys ya. Kemudian kita engkol sambil kita tempelin ke masa ya. Oke, di sini ternyata tidak ada ya guys ya. Coba kita kupas saja ya untuk kabelnya, karena mungkin terjadi korosi atau kotor di bagian songketnya, makanya tidak mengeluarkan bunga api. Oke, ini untuk kabel putih strip kuning kita cek lagi ya, harus mengeluarkan bunga api. Ini sudah kita kupas untuk kabelnya, sambil diengkol, sambil kita tempelin ke bodi atau ke masa. Nah, ini ternyata keluar ya, berarti memang songketnya agak kotor ya, jadi tidak nyambung untuk kabelnya. Oke, untuk kabel putih strip merah berarti aman ya, untuk spool pengisian. Kemudian kita cek kabel yang satunya warna kuning tadi ya, dari spool itu warna kuning strip putih. Ini juga harus mengeluarkan bunga api ya. Kalau di sini tidak mengeluarkan bunga api, berarti kabel yang menuju ke regulator dari spool berarti ada yang putus tengah ya guys ya. Tapi alhamdulillah ini tidak terjadi putus tengah, berarti sudah masuk ke regulator ya. Dua
input dari regulator warna putih strip merah sama warna kuning strip putih ya, dari spool masuk ke regulator, berarti aman. Kemudian tinggal kita cek yang kabel warna merah ya, yang keluar atau yang output dari regulator. Ini untuk warna kabel yang merah ini yang menuju ke pengisian, kemudian masuk ke kunci kontak ya, baru masuk ke CDI. Nah, ini untuk kabel yang tadi sudah kita cek, dua-duanya mengeluarkan bunga api atau sudah nyambung, sudah connect atau sudah masuk ke regulator, berarti untuk kabelnya aman ya. Lanjut kita lakukan pengecekan untuk kabel yang warna merah. Ini untuk kabel warna merah ini harus mengeluarkan bunga api juga ya guys ya. Kalau tidak mengeluarkan bunga api berarti bisa dipastikan regulatornya yang mati, atau kalau tidak kabel masanya yang putus, atau bisa jadi juga songketnya yang kotor ya, atau keropos juga bisa ya guys ya. Oke, setelah kita cek ya, sama seperti awal kita lakukan pengecekan di bagian spool, satunya kita sambung ke kabel yang mau kita cek, kemudian satunya lagi kita tempelin ke bodi sambil diengkol. Oke, ini untuk kabel warna merahnya ini tidak mengeluarkan bunga api ya guys ya. Entah itu regulatornya yang mati atau memang kabel masanya yang putus ya. Warna masa kabel masanya yang dari regulator warna hitam strip putih ya guys ya. Tapi biar bisa memudahkan pekerjaan kita ya, kalau ada regulator yang baru untuk ngetes atau regulator yang normal bisa kalian pakai juga untuk sekedar ngetes ya. Nah, ini kebetulan ada yang baru ya. Coba kita tes dulu ya, apakah betul untuk regulatornya ini memang mati atau tidak ya. Oke, ternyata masih ya, tidak bisa mengeluarkan bunga api untuk warna kabelnya yang merah ya. Ini untuk keluaran dari regulator atau output dari regulator. Berarti ini ada kelainan ya, entah itu kabel masanya yang putus atau memang ini songketnya yang bermasalah ya. Oke, berarti bisa dipastikan untuk regulatornya ini masih normal atau masih bisa dipakai ya. Untuk regulator yang lama ini nyatanya kita ganti untuk regulator yang baru, tidak mengeluarkan bunga api untuk kabel yang warna merah. Waduh, benar nih guys ya. Ternyata ini dia penyakitnya guys. Ini kabel yang ke songketnya ini putus ya. Waduh, sudah pusing-pusing ya. Kita coba pakai regulator yang baru tapi tetap tidak bisa mengeluarkan setrum ya, ternyata putus ya. Nah, itu sudah keropos ya, betul saja sudah keropos di bagian songketnya ya guys ya. Solusinya ini bisa kalian ganti songket ya. Atau kalau tidak punya songket yang original, kalau mau pakai songket yang biasa-biasa resiko ya guys ya, bisa tidak awet atau tidak tahan lama ya. Jadi saya sarankan untuk kalau mau mengganti songket regulator diusahakan ganti menggunakan yang original ya, atau yang bagus ya. Kalau yang KW-KW atau yang biasa-biasa biasanya kebakar ya. Jadi kalau mau ganti songket regulator harus yang original. Oke, ini ternyata kalau ndak punya songket ya untuk ngetes, sekedar ngetes ya, solusinya kalau ndak punya songket yang original bisa kalian jepit saja ya menggunakan kabel yang bagus. Kalian kupas dulu kabelnya, kemudian kalian masukkan ke songketnya ya guys ya. Oke, sebelum kita sambung ya, kita tes dulu untuk keluaran dari regulator. Ini kita pakai regulator yang lama atau kiprok yang lama. Wah, ternyata untuk regulator yang lama ternyata masih hidup ya, atau masih normal. Jadi memang penyakitnya di bagian kabel songketnya ya, terjadi keropos dan putus. Oke, ini solusinya kalian jepit saja ya, seperti di video. Kalian kupas, kemudian kalian jepit, kalian pasang untuk regulatornya biar bisa terkoneksi ya. Tinggal kalian sambung di luar saja untuk kabelnya ya guys ya, biar lebih aman. Oke, ini kita sambungkan ya ke kabel yang warna merah atau yang output keluaran dari regulator ini menuju ke CDI, ke kunci kontak, kemudian ke pengisian ya. Kemudian kita kunci kontak, apakah bisa mengeluarkan bunga api atau strum dari koilnya. Oke, alhamdulillah ya guys ya.
Ini sudah mengeluarkan bunga api, berarti penyakitnya cuman di bagian kabel songket regulatornya yang mengalami putus ya. Oke, kita coba tes dulu hidupnya ya. Untuk motornya kita pasangkan busi dulu ya guys ya. Oke, ini businya baru ya, baru dibeli sama yang punya motor atau ownernya, tapi motornya tetap tidak bisa hidup. Kita pasangkan dulu ya guys ya. Memang kalau masalah kabel ini memang bikin mumet ya guys ya, tapi kalau sudah mengetahui jalur-jalurnya insya Allah ya guys ya, kita cek pelan-pelan pasti ketemu juga ya, nggak usah dibikin pusing. Oke, ini sudah kita pasangkan, kemudian kita kunci kontak on. Alhamdulillah motornya bisa hidup guys. Oke guys, ini tinggal kita rapikan saja ya untuk kabelnya yang sudah kita kupas-kupas tadi. Nah, jika permasalahannya dari regulatornya, warna kabel yang merah tadi sudah ngeluarin strom tapi belum keluar dari koilnya, bisa kalian cek di bagian kabel CDI nya ya guys ya, kemudian ke kabel kunci kontak ya guys ya. Nah, begitu urutannya guys, dari spool kita cek ke regulator, kemudian kita cek lagi ke bagian kunci kontak, baru kita cek ke bagian CDI ya guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan terutama untuk mekanik-mekanik pemula ya guys ya. See you next time dan salam otomotif.